Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ron Maulana. Di sini saya akan menjelaskan program percabangan bersyarat. Tapi sebelumnya, saya tidak akan menjelaskan sendiri karena akan dilanjut oleh teman-teman saya yang lain dalam penjelasannya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih simbol-simbol yang ada di dalam program saya. Yang pertama ini ada include, yang dimana include ini biasa dipakai sebagai awalan untuk membuat program. Jadi kalau misalkan teman-teman tidak memakai include, mungkin akan terjadi error. Kedua ada IOStream. Yang saya tahu IOStream ini tidak hanya dipakai untuk satu program saja, jadi masih ada lagi selain IOStream. Saya pernah baca ada include kunio.h, windows.h, pokoknya masih banyak lagi selain IOStream. Namun pada umumnya saya membawakan program ini menggunakan IOStream. Di sini saya akan menjelaskan apa sih program percabangan bersyarat. Jadi program percabangan bersyarat itu contohnya misalkan kalian ke ATM untuk mengambil uang. Pasti sebelumnya kalian diberi pilihan ingin transfer uang atau mengambil uang. Nah, jadi itu bisa disimpulkan termasuk percabangan. Kalau misalkan kalian bisa atau sudah paham apa itu percabangan bersyarat, mungkin kalian akan lebih paham lagi tentang program yang saya buat ini. Balik lagi, program percabangan bersyarat, yang namanya percabangan pasti ada dua cabang atau lebih dari satu. Yang dimaksud lebih dari satu adalah opsi ini, jadi kita memiliki berbagai opsi yang dimana di dalamnya kita akan diberi pilihan ingin memilih opsi 1 atau opsi 2. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan bersyarat. Kenapa dinamakan bersyarat? Jadi di dalam suatu program, agar programnya berlanjut, itu diperlukan syarat untuk melanjutkan program. Syaratnya bisa berupa apa saja, bisa berupa menjawab pertanyaan, memilih opsi, atau hal lainnya yang berhubungan dengan bersyarat. Namun, pada kali ini yang namanya percabangan pasti kan ada beberapa opsi nih. Nah, jadi syarat dalam percabangan kali ini adalah memilih salah satu opsi yang telah ditetapkan. Terima kasih. Nah, di sini saya akan membuat program percabangan bersyarat. Yang pertama adalah buka aplikasi Dev C++, lalu ctrl new, ctrln, lalu ketik hashtag include kurung buka siku IOStream, lalu enter, lalu ketik lagi using namespace std, lalu tutup dengan titik dan koma, lalu enter, void pilihan int x, lalu kurung buka kurawal, enter, masukkan if else. Yang pertama if masukkan x yang tadi tercantum dalam int x sama dengan 1. Jika x sama dengan 1, maka masukkan code-nya, lalu kurung siku kutip 2. Di sini saya akan memasukkan jawabannya berupa tanda pesanan. Setelah itu tutup menggunakan titik koma titik.
lalu kurung tutup kurawal, lalu enter kembali, masukkan else-nya. Else ini berupa jawaban jika kita tidak memilih satu, karena di if-nya itu x sama dengan 1. Jadi jika kita memilih satu, jika kita memilih angka 1, maka yang akan keluar adalah tulisan ini. Tapi jika kita tidak memilih satu, misal kita memilih 2, yang tulisan yang akan muncul adalah tulisan yang di else ini. Intinya if else ini jika kita memilih satu, karena di sini x-nya sama dengan 1, jadi yang akan keluar adalah tulisan yang ini. Tapi jika kita memilih selain satu seperti 2, 3 dan atau 4 dan seterusnya, tulisan yang akan keluar adalah tulisan yang ini. Nah, setelah itu klik enter, ketik int main kurung buka kurung tutup kurung buka kurawal, enter, ketik lagi int pilih. Nah, di sini saya akan memasukkan opsi-opsi pilihan untuk memilih jawaban antara yang if ini atau else ini. Ketik code, lalu ketik 2. Karena di sini saya hanya ingin memperindah saja. Lalu setelah itu kurung siku kutip 1 slash terbalik n dan tutup menggunakan titik koma. Nah, di sini baru saya akan memasukkan optionnya, yaitu yang pertama saya akan memasukkan hoodie, lalu kurung siku kutip 1 slash terbalik n dan tutup titik koma. Nah, ini adalah pilihan pertama. Maaf. Nah, lalu saya akan masukkan pilihan kedua, yaitu baju. Setelah itu kurung siku kutip 1 slash terbalik n dan tutup titik koma. Masukkan pernyataannya, code kutip 2, masukkan pilihan Anda di antara 1 sampai 2. Setelah itu tutup titik koma. Nah, di sini masukkan ketik Jin, tutup kurung, lalu pilih dan tutup titik koma. Nah, Jin ini berfungsi sebagai jawaban, memasukkan jawaban yang akan kita masukkan. Jadi Jin ini fungsinya adalah untuk kita memasukkan jawabannya. Misalnya kita klik 1, nah Jin ini akan bekerja. Setelah itu ketik pilihan untuk memanggil
int untuk memanggil int pilih, lalu tutup. Nah, di sini kita compile F11. Jika kita pilih nomor 1, maka yang akan keluar adalah ini, pesanan hoodie Supreme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadina Kirani. Saya di sini akan menjelaskan tentang percabangan bersyarat. Langkah yang pertama, mari kita buka aplikasi yang biasa digunakan untuk membuat program. Lalu kita tulis include. Nah, fungsi include di sini adalah sebuah prosesor pengarah yang mengatakan kepada kompiler untuk meletakkan kode dari file IOStream ke dalam program. IOStream sendiri di sini sebagai standar input/output dalam bahasa C++. Lanjut, kita tulis using namespace std. Using namespace std adalah salah satu instruksi yang dapat kita berikan kepada aplikasi kompiler terkait penggunaan fungsi dalam sebuah kerangka yang sama. Selanjutnya kita tulis void pilihan in x. Void berfungsi untuk menjalankan program. Nah, program di sini yang saya buat yaitu prosedur bernama pilihan dengan parameter x bertipe integer. Setelah itu kita tulis if x sama dengan 1. If di sini sebagai pernyataan atau pilihan pertama. Choose untuk menampilkan pernyataan pertama tersebut, yaitu Anda memesan mie ayam. Selanjutnya kita tulis else. Kita tulis kembali choose. Else merupakan pernyataan lainnya atau di sini sebagai pilihan kedua, yaitu Anda memesan bakso. Oke, kita selanjutnya menulis in main. In main berfungsi perintah untuk menjalankan program tersebut. Lalu di bawahnya sini kita tulis in pilih yang berfungsi untuk
perintah untuk memilih. Pilihan pertama yaitu mie ayam. Dan pilihan yang kedua yaitu bakso. Anda dapat memasukkan pilihan yang ke satu ataupun yang kedua. Di sini kita harus memperhatikan elemen-elemennya ya, supaya saat di-run bisa berjalan dengan baik. Oke. Ini merupakan hasil run program yang tadi kita buat. Jika Anda memasukkan pilihan yang kedua, maka Anda akan memesan bakso. Jadi, jika Anda memilih pernyataan ke satu, maka program yang akan dijalankan yaitu perintah if. Dan jika Anda memilih pernyataan yang kedua, maka program akan menjalankan perintah else. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena di sini saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rizal Effendi. Kelas 10 TKJ 4 akan membuat program percabangan bersyarat. Check it out. Ikuti langkah-langkahnya. Pertama itu kita harus tulis include your stream, karena jika tidak pakai include your stream kita tidak bisa login atau masuk ke dalam sebuah program. Oke, langsung saja kita tikusin namespace std yang tempat titik koma, void pilihan, in x, next itu awal ya, if next.
Kenapa di sini di if saya tulis X sama dengan 1? Karena variabel yang menyatakan bahwa dalam inputan harus benar-benar 1 agar program berlanjut. Oke, kita lanjutkan. Oke, sudah selesai. Di sini saya akan jelaskan. Di sini itu di inpilih ada 2 pilihan, yaitu 1 diam di dalam rumah, 2 pergi liburan. Dan apabila nanti kita sudah run dan kita pilih nomor 1 diam di rumah, maka akan keluar jawaban kamu tidak akan kena COVID-19. Seperti yang sedang viral di media sosial dan di seluruh dunia tentang virus corona atau COVID-19 ini. Dan jika kita pilih 2, maka kita pilih 2 pergi liburan, maka akan keluar jawaban kamu akan kena COVID-19. Oke, di sini ada if, ada else, yaitu adalah percabangan. Oke, baiklah, akan kita run. Sebelum di run itu kita harus nge-save dulu. Kita klik di sini atau bisa F11, compile dan run. Buka F11. Oke. Kita save dulu file. Namanya COVID. Namanya itu bebas ya, terserah kalian, tergantung judul program kalian juga boleh. Oke, selesai. Keluar. Tuh. Yang tadi tuh kita keluar di sini, di pilihan itu. Diam di rumah atau pergi liburan. Oke, kita akan masukkan pilihan 2 dulu. 2, kita klik enter. Nah, maka akan keluar kamu akan kena COVID-19. Oke, jika kita ingin mencoba program, kita klik 0. Kita klik F11. Keluar. Kita klik 1. Tadi kita sudah beli 2. Enter. Kamu tidak akan kena COVID-19. Oke. Sekian program dari saya. Semoga kalian paham dan mengerti. Karena program ini itu terbilang mudah ya. Sekian. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lipur dari kelas 10 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara membuat program percabangan bersyarat. Untuk membuat program percabangan bersyarat menggunakan bahasa C++, yang pertama kita buka adalah software dev C++. Lalu buat file baru. Yang pertama kita ketikkan include Ustream. Lalu ketik using namespace. Ketik int main. Lalu masukkan int umur untuk variabelnya.
Ketikan perintah if-nya. Dan ketikan perintah else-nya. Untuk yang terakhir, ketik return. Sebelum di running, saya akan menjelaskan beberapa bagian diantaranya. Pertama ada include iostream, merupakan file header yang berfungsi untuk menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan oleh program. Sebaliknya, jika dalam suatu program tidak ada include iostream, maka program tersebut tidak akan berjalan. Lalu ada using namespace. Ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk memberitahukan kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua fungsi kelas atau file. Jika namespace tidak digunakan, maka code dan cin tidak dapat dikenali. Selanjutnya ada int main, di mana ini adalah sebagai program utama. Lalu ada tanda kurung kurawal sebagai pembuka dan penutup suatu program. Lalu ada code untuk menampilkan data. Lalu ada handle, perintah untuk mengatur pindah baris. Di sini juga ada if dan else, di mana if adalah pernyataan yang menyatakan benar atau salah atas expression tersebut. Jika else berfungsi untuk menerima nilai jika pernyataan if yang dibuat tidak memenuhi persyaratan dari program yang dibuat. Lalu terakhir ini ada return, adalah hasil keluaran. Nah, untuk mengetahuinya, di sini kita ketikkan angka 12 sebagai contoh. Lalu klik enter. Maka akan muncul tulisan belum boleh membuat KTP. Lalu sekarang kita coba ketikkan angka 21, lalu klik enter. Maka akan muncul tulisan boleh membuat KTP. Sekian penjelasan dari saya mengenai program percabangan bersyarat. Contoh program dan penjelasan yang lebih jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Agusti. Saya di sini akan menjelaskan program percabangan bersyarat. Mungkin sebelumnya teman-teman saya sudah membawakan penjelasan tentang program percabangan bersyarat. Nah, nanti saya akan menambahkan apa aja sih yang ada di program percabangan bersyarat, entah itu kelebihan dan kekurangan, ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan program percabangan bersyarat. Kalau misalkan soal dari kesulitan atau enggaknya sih, selama saya memprogram itu kesulitan hanya dari penempatan variabelnya ya, yang dimana variabel itu kadang tidak berfungsi dalam memilih opsinya. Percabangan bersyarat adalah suatu kondisi yang dimana si program meminta kita untuk memilih salah satu opsi atau pilihan yang telah program berikan. Entah itu ada satu opsi, dua opsi, atau beberapa opsi lainnya. Pokoknya kita harus memilih salah satu opsi yang telah diberikan. Mungkin kita akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana algoritmanya. Di sini kalau yang bisa kita lihat, algoritma tentang read usia atau membaca usia kita.
Nah, kita lihat di sini usia lebih dari 17. Yang dimana ini adalah suatu pertanyaan ya. Apakah usia kita lebih dari 17 atau tidak? Jadi, letak si opsi ini ada di mana? Letak si opsi ini ada di iya atau tidak. Jadi, algoritma yang ada di sini ada dua opsi atau pilihan ya. Apakah kita sudah lebih dari 17 atau tidak? Ketika kita menjawab iya atau lebih dari 17, maka output yang akan keluar adalah silahkan menonton. Jadi kita kalau misalkan usianya ternyata lebih dari 17, kita dipersilahkan untuk menonton. Tapi kalau misalkan kita tidak lebih dari 17 atau di bawahnya, entah itu 16, 15, 14 atau beberapa hal lainnya yang kurang dari 17, maka output yang akan keluar adalah Anda tidak boleh menonton. Diperlukan kita menjawab salah satunya supaya program bisa berlanjut. Ketika kita sudah menjawab salah satunya, ya atau tidak, maka program akan selesai yang sudah ditetapkan. Oke, langsung saja kita ke DevCycle Plus. Kita langsung coding sini. Sorry, di sini saya salah ketik. Yang pertama kita perlu yang namanya include. Include. Dan yang namanya juga IOStream. Jadi include dan IOStream ini berfungsi untuk mengawali sebuah program agar si program ini bisa membaca dan juga menjalankan apa yang ada di dalamnya. Mungkin kalau bisa dibilang kita harus punya awalan supaya program bisa berlanjut. Maka dari itu include dan IOStream ini adalah salah satunya. Lalu kita tambahkan yang namanya using namespace std. Jadi using namespace std ini sudah satu paket dengan include IOStream. Kita tidak bisa hanya menuliskan include saja atau kita hanya menuliskan using namespace. Kita harus benar-benar menggunakan keduanya, include dan juga using namespace. Langsung yaitu selanjutnya kita ketikkan void paragraph 1. Kenapa saya masukkan void? Jadi void ini nantinya yang akan membaca percabangan kita nanti. Dan di sini kita lihat ada namanya paragraf 1. Nah, paragraf 1 ini untuk menamai atau menjuduli si pembungkus yang akan kita buat. Si pembungkus ini kita awali dengan kurung kurawal dan ditutup juga dengan kurung kurawal. Lalu di sini yang kita lihat ada integer x. Di sini kita menggunakan variabel x untuk mewakili pertanyaan yang akan kita ajukan nanti di percabangan. Oke, lanjut kita ketik if. Kenapa kita mengetik if? Jadi si if ini nantinya akan menjadi opsi pertama. Jika kita menjawab 1, maka output yang akan keluar apa? Maka dari itu kita ketik terlebih dahulu outputnya. Nah, jadi begini opsi pertama yang akan kita buat, yang dimana jika kita menjawab 1, outputnya adalah Anda boleh menonton. Nanti 1 ini ibarat kata itu kayak nomor 1, dan nantinya akan kita buat ada juga nomor 2. Jadi ketika kita menjawab nomor 1, maka kita akan mendapatkan balasan Anda boleh menonton. Tapi jika kita menjawab selain dari 1, akan keluar output lainnya. Maka dari itu kita perlu yang namanya else. Else ini berfungsi untuk program yang akan menjawab selain dari 1. Nah, jadi seperti ini. Jika kita menjawab 1, maka output keluar adalah Anda boleh menonton. Tapi jika kita tidak menjawab 1, dalam arti kata itu selain dari 1, entah itu 0, min 1, 2, 3, pokoknya yang selain dari 1, maka output yang akan keluar adalah Anda tidak boleh menonton. Mungkin lebih jelasnya saya akan
jelaskan di sintaks berikutnya. Jadi begini YNT main yang sudah saya buat, di mana YNT main ini berfungsi untuk menjalankan si outputnya. Di sini saya menggunakan YNT paragraf 2, yang dimana paragraf 2 ini untuk menamai dari si pembungkus kedua ini. Pembungkus kedua ini letaknya di YNT main sampai kurung kerawal yang ada di bawah sini. Mungkin saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini saya menggunakan out untuk outputnya, atau yang kita sebut dengan carry out, yang dimana carry out ini berisikan apakah Anda sudah berusia 17 tahun. Yang dimaksud sudah berusia 17 tahun ini mungkin kita lihat di algoritmanya ada di sini. Nah, letak dari si outputnya nanti ada di algoritma sini. Lalu yang kedua, iya, outputnya itu ya, 1 ya dan 2 tidak. Iya dan tidak ini kalau misalkan kita lihat algoritma ada di sini, ya atau tidak. Jadi opsinya ada di output sini. Jadi nanti kita disuruh pilih salah satu opsi yang telah diterapkan di program ini. Kita akan memilih salah satunya. Apakah 1 atau 2 itu kehendak kita nanti di saat menjalankan program. Oh ya, lupa. Di sini saya menggunakan simbol kurang dari, yang dimana simbol ini untuk keluaran atau output. Kalau misalkan kita lihat di bawah ini ada chin atau carry in, yang dimana input ya. Input itu kebalikan dari carry out, yang dimana kalau misalkan input itu madepnya ke arah kiri, tapi kalau misalkan carry out atau outputnya itu madepnya ke arah kanan. Nah, dari carry in ini, yang dimana carry in ini ada yang namanya paragraf 1, yang dimana untuk menginput si pembungkus pertama. Jadi begitu kita masukkan 1 atau 2, maka akan merujuk ke pembungkus pertama atau yang ada di void paragraf 1. Lalu yang terakhir, saya perlu yang namanya paragraf 1 paragraf 2. Gunanya untuk apa saya menuliskan ini atau mengetikkannya? Gunanya untuk menghubungkan, yang dimana si pembungkus kedua dan pembungkus 1 ini nantinya saling bekerja sama. Jadi saya menginputnya di carry in atau paragraf yang kedua ini, yang dimana carry in ini berisi input yang merujuk pada paragraf 1. Nah, saya sedikit ingin memberikan tips untuk kalian yang ingin memberikan else ini, yang dimana else ini kalian ingin mutlak, yang dimana kita harus benar-benar menjawab 2 supaya outputnya Anda tidak boleh menonton. Kita perlu yang namanya if x dengan 2. Nah, jadi ketika kita menjawab variabel 1, ketika kita menjawab ya, maka outputnya akan Anda boleh menonton. Tapi ketika kita menjawab 2, maka outputnya Anda tidak boleh menonton. Jadi letak mutlaknya ada di sini, yang dimana variabel x itu kita isi dengan sama dengan 1. Kita harus benar-benar menjawab 1 supaya outputnya Anda boleh menonton. Dan yang kedua, else if, letak mutlaknya ada di sini juga, variabel x sama dengan 2, yang dimana jika kita menjawab 2, maka outputnya adalah Anda tidak boleh menonton. Oke, langsung saja kita jalankan programnya. Kita mengetik F11. Kita mengkompil terlebih dahulu apakah program ini ada bugnya atau tidak. Nah, ini hal yang harus kita lakukan. Kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Kita beri nama dengan kita tunggu terlebih dahulu.
Ups. Ya, di sini ada sedikit kesalahan yang dimana lupa ditutup dengan titik koma. Kita akan mengkompil lagi. Masih belum ditutup sebelah sini. Ya, kita kompil lagi F11. Ups, di sini ada kesalahan. Ada sedikit kesalahan yang dimana si dev C++ ini tidak merespon atau tidak mensupport program yang sebelumnya saya buat. Ini saya sudah memindahkan ke file yang lebih baru yang saya beri nama baru, yaitu re1. Jadi langsung saja. Oh ya, sorry. Sebelumnya saya menambahkan ini ya, bisa kalian lihat. Di sini saya menambahkan ini supaya si program nanti bisa memberi jarak atau yang bisa kita sebut dengan enter, agar tidak bertabrakan dengan yang di bawahnya nih outputnya. Oke, langsung kita running F11 compile. Nah, jadi program sudah jadi. Mungkin kita bakal lihat sedikit algoritmanya yang sebelumnya kita lihat ya. Jadi tadi seperti ini algoritmanya. Kalau kita lihat di sini, mungkin kita balik ke program lagi. Nah, sebentar, saya tambahkan terlebih dahulu ini agar lebih. Jadi kalau kita lihat di sini read usia. Nah, ini yang dinamakan read usia ini adalah program yang kita buat, yang dimana program ini guna untuk membaca usia kita, apakah sudah 17 tahun atau belum. Ya, kita lanjut ke bawah sini. Opsinya itu usia lebih dari 17, yang dimana ini kita jabarkan menjadi outputnya ya, yaitu nah di sini. Apakah Anda sudah berusia 17 tahun? Ini adalah bentuk penjabaran dari algoritma yang ada di sini. Lalu letak opsinya yaitu ya atau tidak. Kita jabarkan kembali ya atau tidaknya di output. Nah, di sini ya atau tidak. Dengan begitu, jika kita menjawab ya atau nomor 1, maka kita akan diarahkan ke si if. Yang dimana if nantinya akan menjawab. Outputnya ialah Anda boleh menonton. Kalau kalian lihat di sini ada tanda slash dan n. Slash dan n ini gunanya seperti tadi untuk memberi jarak antara bagian atas dan bagian bawah, atau sering kita sebut dengan enter. Lalu yang kedua ada 2. Nomor 2, tidak. Jika kita menjawab 2, maka si else if lah yang akan merespon, yaitu yang dimana outputnya Anda tidak boleh menonton. Maka dari itu, kalau misalkan kita lebih jelas lagi, apakah Anda sudah berusia 17 tahun? Ya, kita sudah berusia 17 tahun. Maka Anda boleh menonton. Akan tetapi, jika kita tidak berusia 17 tahun, maka Anda tidak boleh menonton. Nah, jadi begitulah bentuk penjabaran dari percabangan bersyarat.